Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada acara inti kajian pada subuh, yakni uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, surah Ali Imran ayat 71, yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fauzia dan akan didampingi oleh Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Terlebih dahulu kita sapa dulu dengan hormat Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Ustadz untuk membuka kajian ini. Syukran Bu Eli. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna al-Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, dan alhamdulillah kita mendapatkan itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ringan kaki kita untuk berbuat baik. Dan juga mudah bagi kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan semua kehidupan kita hiasi dengan amal-amal soleh. Itu berkat iman yang ada dalam diri kita. Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita punya waktu untuk memperbanyak amal-amal kita, sehingga pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kondisi yang sudah bertakwa, Allah ridha pada kita. Dan kita diberikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mudah melakukan aktivitas dengan sempurna. Banyak orang ingin taat pada Allah, tapi karena sakit, tergeletak tempat tidur, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Alhamdulillah. Dan yang sangat istimewa adalah nikmat mentadaburi Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran. Tiba-tiba kita ada dalam satu komunitas yang sama-sama ingin membahas Al-Quran. Bapak Ibu, satu nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kita, bagaikan mukjizat. Karena Al-Quran itu mukjizat. Bapak boleh lihat kalau kita punya komunitas yang lain, bicara dunia, bicara masa lalu, bicara sesama waktu SMP dulu, bicara waktu sama-sama SMA dulu, waktu bicara kuliah dulu, atau waktu kerja kantor. Tapi yang naik Zoom Al-Sani semuanya bicara Al-Quran. Pengen ngomong tentang Quran, pengen membahas ayat, pengen memahami apa makna pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillah, semua yang naik berapapun jumlahnya siap untuk bicara tentang Al-Quran. Itu nikmat yang tidak diberikan Allah kepada orang lain. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihan. Maka Allah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Jadi Bapak Ibu termasuk orang pilihan dan termasuk orang yang terbaik. Nah, itu perlu kita syukurin. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Dan kita juga berharap nanti kelak dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan sang idola kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah contoh teladan kita. Bagaimana beliau menata rumah tangganya,
bagaimana beliau menata masyarakatnya, bagaimana beliau menata kenegaraan. Ada panutan semuanya. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana berakhlak dengan tetangga. Merasa tetangganya dia masak, bikin makanan di tetangga. Sehingga beliau sangat disenangi dimanapun beliau berada. Bagaimana beliau menyikapi anak yatim. Ketemu anak yatim dengan gampang beliau mengatakan, maukah kau Muhammad jadi bapakmu, Aisyah jadi ibumu? Bagi dia maka namanya abal yatim, bapaknya anak-anak yatim. Beliau sudah memperagakan kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa melalui beliau. Nanti ketinggalan bagaimana beliau sebagai seorang pedagang. Ini barangnya bagus, ini barangnya nggak bagus. Beliau sampaikan semua. Itulah panutan kita. Pada saat ada suatu kebahagiaan, ada sesuatu banyak dapat rahmat dari Allah, apa kata beliau? Kalau satu negeri yang kupimpin banyak dapat rahmat dan nikmat dari Allah berupa rezeki apapun, maka akulah orang terakhir yang menikmatinya. Tapi apabila ada bencana, ada musibah, maka akulah orang pertama yang merasakannya. Kalau kita terbalik, ya, kalau ada rezeki, ada hal yang baik, kita duluan. Ayat belakangan. Beliau tidak. Beliau lah orang pertama kalau ada musibah. Tapi kalau ada kebahagiaan, beliau terakhir merasakan. Begitulah sang idola kita, dan kita berharap nanti di Malaysia bertemu dengan beliau. Dan beliau mengatakan kepada kita, ini umatku, ini umatku. Sambil kita bergandeng tangan dengan beliau, masuk surganya Allah. Apa modal kita? Modal kita adalah mencintai Al-Quran. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul, dia pasti mencintai Al-Quran. Tidak mungkin seorang mukmin tidak mencintai Al-Quran. Kalau ada seorang mukmin tidak mencintai Al-Quran, ada persoalan pada dirinya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-7. 70 berapa Bu? 71 ya. Ibu Siti Fauzia ngomong-ngomong ini kapan masuk Al-Sani? Grup Agustus Bu ya. Wih, Agus sekarang bulan apa ya? Sekarang Agus, belajar September ya? Mulai ya, belajarnya September. November, baru 3 bulan ya? Sebelumnya pernah belajar nggak, Bu Fauzia? Nggak ada Bu ya. Baru di sini aja ya? Iya. Tapi semangat tempurnya tinggi sekali. Hari pertama saya kan bersama dengan Bu Zul juga. Hari kedua hanya Rusia langsung kan. Nah, alhamdulillah. Siapa berapa lama latihan untuk ayat itu? Seminggu ya. Siapa yang melatih? Bu Nel. Alhamdulillah. Udah siap ya tampil ya? Insya Allah ya. Silakan Bu Siti Fauzia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pagi ini dalam rangka membahas gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang begitu mencintai umatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya membawakan gramatikal Al-Quran, surat Ali Imran ayat 71, izinkanlah saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Buya Arizal Al-Hasani yang telah mengajarkan kepada saya gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Di mana dengan metode ini kita lebih mudah memahami setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga dengan metode yang diajarkan,
saya alhamdulillah bisa tampil pada pagi ini di Zoom yang berbahagia ini. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Siti Fauzia. Yang kedua, terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Bu Nel, di mana Bu Nel sebagai pembimbing saya yang tidak bosan-bosannya memberikan pengarahan dan petunjuk kepada saya bagaimana memahami setiap kata-kata yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih Bu Nel. Kemudian yang sama-sama Bu Siti Fauzia. saya senang dengan metode pengajaran yang Ibu berikan. Dengan metode pengajaran yang Ibu berikan, saya lebih mudah memahami dan termotivasi untuk lebih giat belajar. Terima kasih ya Bu Nel. Sama-sama Bu Siti Fauzia. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman di grup saya Agustus, di mana teman-teman di grup ini sangat kompak dan sangat memotivasi kita sehingga ada kerinduan di antara kita untuk bisa saling bertemu walaupun melalui udara. Terima kasih teman-teman, Bu Zul. Kemudian yang terakhir terima kasih saya aturkan kepada kakak saya Insinyur Muhammad Fauzi yang telah mengajak saya untuk ikut belajar gramatikal Al-Quran ini dengan metode Al-Hasani. Tanpa ajakan beliau mungkin saya tidak ada di pagi hari ini. Terima kasih Davolji. Sama-sama Pi. Baiklah, saya akan membawakan gramatikal Al-Quran surat Ali Imran ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqq bil badili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul. Saya akan memenggal surat Ali Imran ayat 71 ini dengan 13 penggalan. Penggalan yang pertama ya, penggalan yang kedua ahla kitabi, penggalan yang ketiga 5, penggalan yang keempat KKSAD, talbisuna, penggalan yang ke-5 al-haqqa, penggalan yang ke-6 bi, penggalan yang ke-7 al-batili, penggalan yang ke-8 wa, penggalan yang ke-9 taktumuna, penggalan yang ke-10 al-haqqa, penggalan yang ke-11 wa, penggalan yang ke-12 antum, penggalan yang ke-13 ta'lamuna. Saya akan menguraikan masing-masing penggalan. Penggalan yang pertama ya, itu adalah huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan yang kedua hal ahla kitabi, itu kata benda majmuk, ditandai dengan harokat kasrah pada kata kedua. Terdiri dari dua kata, yaitu ahla dan al-kitabi. Ahla, akar katanya ahala, kata bendanya ahlun, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ahli dalam Mahmud Yunus halaman 52. Al-kitabi itu kata benda dengan ciri berawalan alif lam. Akar katanya kataba, kata bendanya kitabun. Pola kata bendanya fi'alun. Artinya kitab itu dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 366.
Jadi ahla kitabi artinya ahli kitab. Penggalan yang ketiga, 5, itu adalah huruf bermakna, artinya mengapakah. Penggalan yang keempat, KKSAD, talbisuna, bentuknya KKSAD dengan ciri berawalan ta, berakhiran waw sukunna. Pelakunya antum, akar katanya labasa, polanya fa'ala, artinya kalian menjadikan samar dalam Kamus Mahmud Yunus 389. Penggalan yang kelima, al-haqqa. Bentuknya kata benda, cirinya berawalan alif lam. Akar katanya haqqo, kata bendanya haqqun, pola kata bendanya fa'lun. Artinya yang benar dalam Kamus Mahmud Yunus 106. Penggalan yang keenam itu bi adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan yang ketujuh al-batili. Bentuk kata benda dengan ciri berawalan alif lam. Huruf akhirnya kasrah karena adanya huruf bi di depannya. Akar katanya batola. Kata bendanya batilun. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya yang batil. Dalam Mahmud Yunus 67. Halaman 67. Penggalan yang ke-8, wa, adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan yang ke-9, taktumuna. Bentuknya KKSAD dengan ciri berawalan ta dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya antum, akar katanya katama, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus 367 artinya kalian sembunyikan. Penggalan yang ke-10, al-haqqo, kata benda dengan ciri berawalan alif lam. Akar katanya haqqo, kata bendanya haqqun, pola kata bendanya fa'lun. Dalam Mahmud Yunus 106 artinya yang benar. Penggalan yang ke-11, wa, artinya padahal, dalam Mahmud Yunus 490. Penggalan yang ke-12, antum. Itu adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan yang ke-13, ta'lamuna. Untuknya KKSAD dengan ciri berawalan ta, berakhiran waw sukunna. Pelakunya antum, akar katanya alima, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus 277 artinya kalian mengetahui. Arti keseluruhan dari ayat Ali Imran ayat 71 dari surah Ali Imran ini adalah, wahai ahli kitab, mengapakah kalian menjadikan samar antara yang benar dengan yang batil, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kalian mengetahui. Alhamdulillah. Mumtaz, Siti Fauzia. Bu Siti Fauzia, Ibu sehari-hari kegiatannya apa sekarang? Kalau sekarang di rumah aja, Bu ya. Pernah bekerja dulu? Ya, dosen Dosen di mana? di Universitas Bung Hatta. Oh, mata pelajarannya apa itu? Oh, banyak, manajemen, anggaran perusahaan, Oh, tahu Pak Yuskar ya? pemasaran. Kalau Tahu, Pak Yuskar kan akuntansi, Bu ya. Ah, dia dulu Ya. dekan ya? Iya, pernah jadi dekan. Alhamdulillah. Iya. Mantap. Jadi Bu Siti Fauzia background-nya ekonomi ya? Iya, ekonomi.
Kok bisa-bisanya menerjemahkan Quran ya? Itu dia Jak Buya kan. Alhamdulillah ya. Mudah ya Bu Siti Fauzia ya. Amin, mudah-mudahan Buya. Enak nggak perasaan kita pada saat kita terjemahkan Quran? Iya, enak. Nyaman ya, bahagia kita ya. Saya punya impian Buya sejak dulu, pengen kalau kita membaca Al-Quran bisa tahu arti apa yang kita baca tanpa melihat tafsirnya. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu dengan Buya dengan metode Al-Hasani dan yang lebih mudah untuk memahaminya. Mudah-mudahan nanti terwujud itu ya. Insya Allah, sabar ya. Pokoknya kita istiqomah. 5P, 5 pilar Rasani jangan lupa ya. Ya, Insya Allah ya. Baik, domisilinya di Padang ya ini ya. Iya, ya. Domisili di Padang. Mudah-mudahan ini banyak keluarga yang dibawa oleh Pak Fauzi ke sini ya. Mudah-mudahan semuanya. Amin. Nah, ya. Ya. Baik, tadi sudah komplit gramatikalnya. Saya tidak bicara lagi tentang gramatikal. Saya bicara konteks saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Nah, sekali lagi ahli kitab ini siapa orangnya ya? Ahli kitab adalah orang-orang yang diberikan kitab-kitab Taurat dan Injil pada mereka dan mereka membacanya, mereka memahaminya. Ahlal itu bisa aja keluarga atau ahli. Ya. Mereka tahu tentang kitabnya, tapi hanya sekedar batas tahu. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Lima talbisul haqq. Kenapa kamu campur adukkan, kamu samakan yang hak? Nah, kalau kita jadi ahli kitab ini, Pak, kalau kita urut dari depan, dari Al-Baqarah sampai belakang, coba kita inventarisasi karakter dia, kita menghindar, Pak. Yang pertama sekali, teguran Allah kepada dia, Bani Israel ini, Bani Israel dari kitabnya. Ya Bani Israel, uskuru ni'mati allati an'amtu. Uskuru ni'mati allati. Apa itu? Ingatlah pada nikmatku. Jadi, pertama kesalahan orang Bani Israel itu tidak mengingat nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, kita gimana? Nah, kita jangan sampai nggak mensyukuri nikmat Allah. Karena ini ahli kitab atau Yahudi atau Nasrani itu hanya karakter. Ini karakter manusia yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Nah, jadi kita mensyukuri nikmat Allah. Kita harus sebaliknya. Dan sampai kita ditegur oleh Allah. Nah, pada saat ayat ini, ya ahlal kitab lima talbisul haq. Kenapa kamu campurkan adukkan yang hak? Kita nggak mau campur adukan yang hak ya hak, batil ya batil. Yang salah-salah, yang benar-benar. Jangan dicampur adukan karena yang berbuat adalah orang-orang yang kaya, lalu kita sama-samarkan kesalahan dia. Karena berbuat itu yang salah itu adalah pemimpin, lalu kita sama-samarkan. Itu kelakuan orang dahulu tuh, Pak. Karena orang kaya yang berbuat, lalu dicari-cari pembenarannya. Kita enggak, jangan dicampur adukan. Itu kesalahan orang-orang dahulu. Kalau orang yang kaya berbuat salah, dicarikan pasal yang paling ringan. Apa perlu bebas. Tapi begitu namanya orang miskin yang bersalah, mencuri ayam, langsung hukumannya tegas, seminggu terproses. Nah itu menyamarkan. Jangan mencampur adukan yang hak, yang batil. Ini kelakuannya. Ya ahli kitab lima talbisul haqqa bil batil. Kenapa kamu campur adukan yang hak dan yang batil? Misalnya riba jelas haram. Oh, kan kita nggak ada bank ini begini. Cari kelasannya. Kan kita itu kan pemerintah semacamnya ya. Kita akhirnya menyamarkan. Ini kita benarkan. Ya jangan. Kalau yang hak, yang batil, itu datang dari Allah. Al-hakum ya Rabbi. Yang hak datang dari Tuhan kita semua. Kalau terbisul haqqa bil batil, wataktumul haqqa, dan menyembunyikan kebenaran. Orang ini benar ini. Tapi karena lawan kita dia benar, kita sembunyikan kebenarannya. Banyak orang itu sekarang. Jadi disembunyikan kebenaran. Itu nggak boleh. Kalau kebenaran akui, oh benar ini. Oh ini benar. Orang baca Quran, oh benar itu. Jangan sembunyikan pula. Al-Quran itu benar semua. Jangan sampai kita menyembunyikan. Pak Ian udah bisa Quran, ya jangan sembunyikan. Tanya sama istri, ngapain Bang Ian? Nggak apa-apa, biasa aja. Padahal udah baca Quran kan. Bilang aja, lagi belajar Quran. Dan mau belajar nggak ya? Ajarkan kiri kanan tetangga kita. Kalau kita sudah tahu, nah dia sembunyikan pengetahuan kita itu. Sampaikan. Kita tahu Bali wani walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Kita paham nih. Bu Siti Fauzia paham nih. Ya ahli kitab lima talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa. Sampaikan kepada orang. Kita tidak boleh menyembunyikan sebuah kebenaran. Benar tetap benar.
Kemudian wa antum ta'lamun. Nah, kalau sebenarnya ayatnya wa ta'lamun bisa. Tapi pakai wa antum ta'lamun. Itu penegasan. Dan kalian mengetahui. Jadi artinya apa? Kalian betul-betul mengetahui. Yang hak, yang betul. Kenapa? Ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada semuanya. Tapi karena sudah terdegradasi, sudah terubah oleh manusia, itulah dia berubah. Dan Al-Quran selalu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran coba berubah aja satu harkat, dirubah aja katanya langsung heboh. Jadi kontrol Quran itu sangat tinggi oleh seluruh ulama Indonesia, seluruh ulama umat Islam. Berubah satu huruf saja, berubah ja'ala menjadi jalasa, pasti ribut. Ya, berubah satu kata aja. Satu huruf aja berubah artinya, maka diawasi oleh semua pihak. Alhamdulillah kita bersyukur semua care, baik secara legal ataupun secara non legal, informal banyak pemuda pesantren begitu ada ayat yang salah, ada yang dirubah, dia pasti menyampaikan ke depan umum. Banyak kita temukan di A, si B, si C, si D menemukan ayat-ayat yang berubah kan, langsung ditarik dari peredaran. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang beli Quran, coba lihat di depan pada apabila terjadi perubahan dalam aturan ini, mohon kembalikan segera ke tempat pembeli. Nah, itu jaminan itu. Saya kalau beli Quran itu tetap ada jaminan depan. Apabila terjadi salah ketik, salah apa, ada salah huruf dalam aturan ini, segera kembalikan ke tempat pembeli, akan diganti. Nah, itu jaminan dari penerbitnya. Nah, begitu juga. Jadi kita menjamin semoga aturan yang kita pelajari ini selalu tetap asli betul. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena Allah janji kita tidak mau mencampur adukan yang hak dan yang batil. Demikian Bapak Ibu semuanya, sekali lagi Mumtaz Bu Siti Fauzia, walaupun September, Oktober, November hitungan bulan, 3 bulan baru, dan belum pernah belajar sebelumnya, luar biasa sekali Bu Siti Fauzia ya. Memang saya lihat apa istilahnya itu, orang yang cepat paham Quran itu pasti dari dulu udah berencana. Saya dulu memang gitu juga, pengen paham Quran gimana caranya ya. Ada panggilan jiwa itu. Nah, karena bukan kalau diajak Pak Fauzi itu kebetulan aja kali ya. Tapi kan memang sudah ada panggilan jiwa. Nah, sebenarnya kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, pada saat kita mau dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, Allah akan berkata pada kita, alas tu birabukum. Apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Pada saat kita bicara qalu bala syahidna, menurut saya orang yang awam ini diberikan kepada kita chips Al-Quran. Entah di dada kita, entah di otak kita diberikan dititip chips oleh Allah berupa Al-Quran. Sehingga dia tinggal dibaca aja. Makanya dia mudah. Tinggal di replay aja. Saya mengatakan Al-Quran itu mudah. Memang mudah. Dan tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu susah. Mudah, dan mudah. Sekarang Bu Siti Fauzia sudah berhasil untuk menerjemahkan ayat Ali Imran ayat 1. Pulang ya Bu Siti Fauzia ya. Ya. Kelihatan dia wajahnya cerah sekali. Ada ucapan terima kasih tadi sudah ke Pak Fauzi ya. Dan saya sangat terharu dengan keluarga-keluarga yang membawa keluarganya ke sini Bapak ya. Ada 3 keluarga, ada Kak Bu Gesti, ada Pak Muslim Gunanta, Bajak Bu Isniati, ada juga beberapa orang lagi yang ngajak keluarga-keluarganya. Ya, alhamdulillah, sekali lagi bersyukur Bapak ya. Semoga kita nanti berjumpa kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, dan kami sama belajar dengan Bu Siti Fauzia, tentu ada hal-hal yang mungkin terlupakan oleh kami, salah ucap, salah kata, salah uraikan, itu tanda kami manusia yang sedang belajar. Itu kami membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Kami hanya menyampaikan, bukan dari kami kebenaran itu, tapi dari Allah. Al-Haqqu min Rabbik, kebenaran datang dari Allah. Dan kemudian kepada Bu Nieli kami kembalikan untuk dipandu diskusi dan tanya jawab. Dan lihat Ibu Eli yang baru-baru ya. Demikianlah uraian Al-Quran surah Ali Imran ayat 71 dan berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.